Hai sahabat Ombudsman Kepri, bersama saya Rehana Ferdian. Kita kembali di Ngobrol with Ombudsman Kepri. Kita saat ini kedatangan tamu spesial, yaitu pimpinan Ombudsman RI, salah satunya Bapak James Lee Huta Barat. Kita akan membahas mengenai peran Ombudsman RI terhadap reformasi birokrasi. Selamat siang Pak James Lee, selamat datang nih Pak di Kepri. Kebetulan teman-teman semua, Pak James Lee ini baru selesai dari Bintan ya Pak ya, untuk supervisi penilaian kepatuhan tahun 2023 terhadap OPD-OPD yang ada di Provinsi Kepri dan juga Kabupaten Bintan. Bapak, hari ini saya ucapkan terima kasih Bapak untuk kesempatan dan waktunya. Kita hari ini mau membahas mengenai reformasi birokrasi nih Pak. Peran Ombudsman terhadap reformasi birokrasi. Tapi pertama-tama saya ingin bertanya dulu Pak, reformasi birokrasi itu apa? Mungkin teman-teman di rumah masih banyak yang belum tahu nih Pak, apa itu reformasi birokrasi? Oke, saya pikir biar semuanya sama pandangan kita. Sebelum ke reformasi birokrasi apa? Karena orang kan merasa birokrasi itu sesuatu yang momok, yang ditakutin, dianggap itu birokrasi memperlambat, negatif gitu. Sebenarnya birokrasi itu bukan dalam konotasi negatif, karena kita itu birokrasi kayaknya bertele-tele gitu kan. Nah, birokrasi sebenarnya kalau kita coba banyak pendapat, tetapi pendapat yang lebih diadop oleh internasional dan banyak akademisi dan memang menjadi dasar birokrasi itu oleh Max Weber mengenai birokrasi ya Pak ya. Max Weber mengatakan birokrasi itu bukan sesuatu yang yang harus ditakuti, tetapi dia bikin beberapa prinsip. Mungkin saya nggak bahas semua prinsipnya karena kita reformasinya yang diutamakan. Yang beberapa hal adalah bahwa birokrasi itu adalah kerja berdasarkan rule atau aturan lah, itu yang pertama. Berdasarkan aturan, kita harus beraturan gitu, karena kalau kita nggak beraturan ya bisa ngacong gitu. Dan itu memang dipicu oleh waktu itu di barat sana oleh scientific ya, di management operation. Dia mengatakan bahwa ada sentra kerja. Jadi zaman dulu kan orang kerja, 2 orang kerja terus bikin-bikin. Nah, tapi kalau orang sudah banyak itu kan harus diatur ya, diaturlah rule-nya gitu. Jadi rule of the game itu yang pertama ya. Yang kedua, oleh karena itu ada spesialisasi. Jadi kalau ada spesialisasi baru disiplin lah kita atur gitu kan. Dan birokrasi dibuat untuk aturan dan tidak boleh mempersusah. Tidak boleh mempersulit ya. Mempersulit kan. Kan kita kadang-kadang yang susah dipersulit gitu kan. Yang gampang dipersulit, terus akhirnya kesannya kalau udah birokrasi sudah negatif gitu kan. Baru ada pengaturan khusus dan disiplin, dan yang terakhir adalah tidak pandang bulu. Jadi birokrasi itu tidak pandang bulu, mau dia pejabat ke mau siapa ikut rule, jadi rule of the game gitu kan, rule of the game-nya. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan tadi di birokrasi tadi itu kira-kira seperti apa ini birokrasi gitu kan. Nah, saya mungkin akan coba ngambil kepada definisi birokrasi yang sudah umum yang diambil oleh di Menpan RB. Tujuan reformasi birokrasi adalah membuat birokrasi itu pertama tujuannya dulu bersih dan accountable lah, bersih dan accountable. Baru yang kedua capable orangnya. Jadi bersih itu kan masalah bagaimana kerja. Yang kedua adalah capable itu berarti kemampuan orangnya. Yang ketiga adalah pelayanan publik yang prima. Ini kita masuknya di situ. Ombudsman itu masuk. Jadi 3 hal yang tadi, accountable gitu kan, capable sama pelayanan prima. Dari sini dia. Oleh karena itu
dia membuat, saya lihat ininya ya. Kalau di apa namanya, di aturannya di peraturan Menteri Pan RB itu dia sudah buat, itu ada aturan. Kita ada 8 area perubahan gitu kan. Jadi di 8 area perubahan itu yang tadi tujuannya yang 3 tadi itu kan. Pertama adalah manajemen perubahan harus ada. Manajemen perubahan itu reformasi birokrasinya, area berarti reform kan, to reform kan merubah gitu. Merubah lebih baik, ya, Pak. Lebih baik. Yang pertama harus ada manajemen perubahan, itu yang pertama. Yang kedua ada deregulasi kebijakan. Deregulasi kebijakan. Yang ketiga penataan dan penguatan organisasi. Ya. Baru habis itu penataan tata laksana, baru penataan sistem manajemen SDM dan aparatur, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pengawasan. Berarti jadi, ombudsman di sini masuk pada area di pelayanan publik ya Pak ya? Ya, pelayanan publik dan penguatan pengawasan. Kita kan pengawas. Jadi 2 yang utama masuk di sana, ya, mengenai penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan publik. Itu yang langsung. Yang 6 lagi tidak langsung, misalnya manajemen perubahan. Kita kan manajemen perubahan birokrasi dengan kita memberikan collective action di LHP kita kan berubah mereka. Manajemen perubahan masuk, deregulasi kebijakan juga masuk. Tetapi yang langsung menyentuh dari 8 itu adalah pengawasan dan pelayanan publik. Itulah yang membuat kita juga diikutkan di dalam survei kepatuhan dan opini ini. Berarti ada kaitannya nanti dengan reformasi birokrasi ya Pak ya? Jadi semua itu reformasi birokrasi masuk ke sana ya. Jadi reformasi birokrasi itu untuk jadi gini, reformasi birokrasi kan besar sekali, ya kan, besar sekali. Artinya kementerian gitu. Jadi untuk mempercepat merubah yang besar kan susah, sehingga reformasi birokrasi dipercepat dengan membentuk namanya zona integritas, ZI. ZI itu kan, itulah kira-kira ZI, zona integritas. Kita kan udah pernah WBK WBBM kan? Iya. Itu dia. Itu reformasi birokrasi. Oke, kalau untuk peran dari ombudsmannya sendiri nih Pak, untuk tingkat nasional ataukah di daerah juga dilakukan support terhadap pembentukan reformasi birokrasinya nih Pak? Ya, jadi gini, kita sebagai lembaga, kita adalah pelaku dari reformasi birokrasi. Pelaku kita kan, kita subjek lah, subjeknya juga. Tapi kita objek, tapi subjeknya juga kita, karena kita berkontribusi terhadap tadi 8 area perubahan, terutama pengawasan dan pelayanan publik yang tadi. Nah, perannya kita semuanya ikut di daerah sama di pusat, karena kita kan survei kepatuhan, tadi kan dasar-dasar manajemen perubahan kan kita memberikan mereka corrective action, ya kan? Itu manajemen perubahan. Itu di semua daerah, ya kan, di situ. Yang pelayanan publik kita mengawasi mereka, kita menilai mereka berdasarkan survei kepatuhan atau opini pelayanan publik sekarang. Dengan kita sekarang yang kita kerjakan sekarang, yang tadi kita ke Bintan, Pemprov dan Kabupaten Bintan kan menilai mereka, membuat skor mereka, sehingga dari situlah nanti sebenarnya nilai itu bukan nilainya yang paling diutamakan di dalam yang tadi itu, tetapi bagaimana mereka bisa berubah. Jadi continuous improvement lah. Jadi perbaikan terus menerus di dalam pelayanan publik. Itulah sebenarnya reformasi birokrasi itu sendiri gitu. Perubahan kan? Perubahan itu. Kalau nggak berubah, ya bukan reformasi birokrasi namanya gitu. Berarti di daerah pun juga sama ya Pak ya, dengan adanya penilaian kepatuhan. Dan dipercepat dengan tadi yang zona integritas. Dengan zona integritas. Jadi misalnya daerah waktu Anda ke lapas kan zona integritas, WBK WBM, ya itu masing-masing. Ada andil penilaian ombudsman juga nggak Pak di zona integritas itu sendiri? Itu dia. Jadi gini, zona integritas WBK sama WBBM itu kan 3 lembaga di sana.
Satu, Kementerian Menpan RB, yang kedua KPK, sama Ombudsman. Ya kita, walaupun yang menilai itu dari Menpan RB, tetapi kita diminta clearance namanya. Jadi kalau ada utangnya, jadi misalnya gini, dinilai mereka nilainya tinggi, tetapi ada utangnya ke Ombudsman, PR-nya tidak dikerjain, itu otomatis tidak nilai mereka. Berarti hutangnya dalam bentuk apa nih Pak? Jadi misalnya gini, ada laporan pengaduan masyarakat, kita minta mereka selesaikan, atau corrective action kita kasih ke mereka, belum dilaksanakan, walaupun nilai mereka udah lulus tadi, udah lulus ini, kita tidak kasih clearance. Nah, itulah tiga lembaga ini saling menghargai. Kalau kita nggak ngasih clearance ke mereka, wah itu yang ini belum, nggak lulus dia. Nggak lulus. Jadi bukan misalnya jadi apa namanya dibobotkan, bukan bobot ya, nggak lulus dari kita, nggak lulus semua gitu. Tidak akan mungkin ya WPK gitu. Itu dia kira-kira. Ada nggak Pak dari Ombudsman sendiri mengajak masyarakat untuk berperan aktif juga nih dalam reformasi birokrasi, atau hanya ke masyarakat? Iya, atau ke lembaganya saja nih Pak? Atau bisa jadi sebagai narahubung gitu Pak, jembatan antara masyarakat menampung aspirasi masyarakat kepada lembaga terkait gitu Pak, terkait pelayanan publiknya. Oh, udah pasti ya, masyarakat tuh udah pasti berkontribusi. Kontribusi masyarakat yang pertama adalah waktu mereka membuat laporan pengaduan, ya kan? Waktu mereka bikin laporan pengaduan, kita tindak lanjutin, ada corrective action, udah itu di sana timbul perubahan, itulah reformasi birokrasi. Jadi kalau dia di tingkat zona integritas ya sama gitu kan, kalau lembaga itu kan reformasi birokrasi, kalau yang tingkat kecil namanya zona integritas. Itu udah pasti, itu lewat laporan masyarakat. Terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya, sejak 2022 survei kepatuhan sudah kita tingkatkan menjadi 4 aspek kan. Nah, survei kepatuhan yang pertama, kalau yang dulunya hanya prasarana terhadap standar Undang-Undang 25 tahun 2009, sekarang itu sejak 2022 kita akan tambah. Pertama adalah standar kepatuhan sarana-prasarana itu diterusin, tapi ditambah dengan kompetensi. Yang kedua adalah standar pelayanan publik. Yang ketiga adalah Inperma, indeks persepsi maladministrasi, dan nomor 4 adalah pengaduan masyarakat. Tadi pengaduan udah, tetapi jangan salah, di dalam survei kepatuhan atau opini pelayanan publik yang sekarang ini, itu kan ada dari 4 penilaian, 1 itu masyarakat. Inperma, dilibatkan masyarakat ya, indeks persepsi maladministrasi. Ombudsman hanya mencatat itu. Jadi misalnya kita Dukcapil lah itu, atau katakan kemarin pendidikan, atau mungkin malah di Kapolres gitu, yang kita tanyain masyarakat. Jadi dari 4 parameter besarnya itu, 1 masyarakat yang menilai. Otomatis pendapat masyarakat ini lebih objektif, dan ini langsung menjadi nilai dia, menjadi di dalam nilai dia secara keseluruhan. Jadi masyarakat itu 2 peranannya. Yang pertama berdasarkan laporan dia sendiri, yang kedua penilaian dia sendiri. Jadi dia menilai ke Ombudsman itu nilainya. Itu dia. Jadi itu penilaian kita terhadap opini pelayanan publik yang baru setelah 2022 gitu dia. Jadi udah ada dilibatkan masyarakat juga nih, masyarakat ditampung juga aspirasinya ya Pak? Aspirasi dia lebih dari aspirasi, yang kedua menilai dia ikut. Kan Inperma itu kan masyarakat yang menilai. Iya, jadi bukan cuma kontribusi lagi, memang dia yang menilai, subjek dia langsung menilai. Gitu. Apakah penilaian kita ini juga akan berpengaruh terhadap mereka mendapati zona integritas, Pak? Memang di clearance itu dia hanya terhadap laporan pengaduan sementara. Gitu. Tapi kalau dia penilaiannya jelek, dia nantinya dia kan masuk di zona merah, itu kemana-mana efeknya ini. Itu dia. Jadi
mereka akhirnya berlomba-lomba untuk memperbaiki diri di dalam pelayanan publik ini. Dan pelayanan publik tadi kan salah satu apanya kan tujuan malah di sana di dalam reformasi birokrasi, masyarakat ini kalau dia misalnya tidak dikerjakan sama dia persoalan masyarakat menilainya jelek. Kalau udah merah sudah itu kemana-mana dia efeknya gitu, bisa ke anggarannya, bisa kemana-mana lah gitu. Itu dia. Jadi masyarakat itu kita pertama dia terlibat dalam pengaduan, yang kedua dia menilai juga, diikut sertakan. Walaupun dia memang satu dari 4 parameter kan, tapi dia cukup kuat gitu. Nah, kalau untuk birokrasi yang idealnya sebenarnya seperti apa nih Pak? Oh, itu ya Max Weber yang tadi, itu idealnya. Itu kan teoritisnya itu. Cuma kan dalam prakteknya semua harus punya rule of the game. Pada prakteknya kan ada hal-hal yang memang sudah best practice gitu, nggak perlu ditulis, orang udah pada tahu. Makanya jadi kan gini, kalau kita berbicara mengenai rule of the game itu kan aturan. Di atas aturan sebenarnya kan ada namanya value, nilai-nilai. Kayak kita lah misalnya masalah integritas, profesional sama adil gitu kan. Itu sebenarnya sesuatu yang kita lakukan nggak perlu ditulis sebenarnya. Jadi sementara waktu Max Weber mengatakan itu semua pekerjaan harus berdasarkan rule, itu memang bukan salah gitu, tetapi jadi rumit jadinya semua pakai rule gitu. Misalnya saya sama Mbak misalnya hanya mau nyuruh harus dibikin dulu SOP-nya, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ada best practice, ada memang yang bisa rule of the game. Jadi simplicity lah yang pertama, harus simple gitu, birokrasi itu harus simple. Yang kedua dia lebih ke arah sekarang birokrasi yang terjadi sekarang itu lebih ke arah tugas dan fungsi. Artinya padahal kalau kita kerjakan tugas dan fungsi kan itu responsibility, tanggung jawab. Padahal untuk bisa sukses bukan responsibility tetapi accountabilitas. Jadi bagaimana accountabilitas itu perpaduan dari yang dua tadi. Nah, jadi simplicity dari peraturan itu sendiri. Yang kedua adalah akuntabilitasnya harus ada di sana. Baru yang terakhir sebenarnya, yang berikutnya sebenarnya harus ada action juga. Kalau misalnya kita bikin birokrasi jadi nggak ada action, jadi terhambat, ya nggak bisa juga. Ya. Berarti ada kendala-kendalanya juga ya Pak ya? Itu dia birokrasi yang ideal itu seperti itu. Ideal itu adalah birokrasi yang tadi yang bisa membawa kepada akuntabilitas yang tadi, sama capable, ya kan. Baru yang ketiga melayani. 3 itu aja, karena tujuannya besar. Jadi birokrasi yang ideal apa? Yang memang accountable, bisa terukur semua. Yang kedua adalah kapabilitas, orangnya harus mampu. Yang ketiga adalah pelayanan publiknya harus prima. Kalau itu jadi, ya itulah tujuan, itulah reformasi yang ideal. Itu. Kalau dari kacamata Ombudsman RI sendiri nih Pak, untuk reformasi birokrasi saat ini di Indonesia seperti apa Pak? Maksudnya potretnya. Iya, potret birokrasi saat ini di Indonesia Pak. Apakah masih ada konotasi negatif juga Pak dari masyarakat? Udah dari masyarakat, itu dia. Jadi persepsi masyarakat mengenai birokrasi itu tadi, definisi birokrasi dianggap itu sesuatu yang bertele-tele. Padahal kan birokrasi bukan bertele-tele, tapi aturan main. Kalau kita biar simplicity lebih simple, ya harusnya sih tidak ada masalah dengan masyarakat. Jadi kalau kita ambil potret kita sekarang antara persepsi masyarakat dengan perubahan yang terjadi dalam birokrasi, sebenarnya birokrasi kita juga cukup banyak berubah. Sebagai contoh inilah ya. Tapi makanya saya selalu ngomong ini kemana-mana itu. Waktu kita dulu survei kepatuhan di 2015 ya, 2015, yang masuk zona hijau hanya 9,6%, 8%, 9,8% di 2015. Tahun yang lewat berapa? 46,5%. Jadi sudah naik
5 kali lipat sebenarnya. Itulah potret dari birokrasi kita. Memang belum menunjukkan di atas 50. Itulah tujuan kita ini. Saya terus kita dorong agar dia di atas 50. Tetapi perubahan dari 9,8% zona hijau ke 46,5, 5 kali lipat, itu harus kita ini dong, kita respect. Jadi masyarakat harus melihat gitu, bahwa belum puas, iya, tapi kan perubahan kan gini loh, masalah derajat kepuasan bukannya apa yang kita mau dipenuhin, tapi orang itu berubah 5 kali lipat dari yang jelek menjadi sekarang sedang, itu udah bagus gitu. Itulah potret kita sekarang, data kita menunjukkan itu. Apalagi ada 4 dimensi baru ya Pak ya untuk penilaian kepatuhan. Dan bagaimana penilaiannya Pak? Apakah lebih baik Pak? Setelah ya itu yang saya bilang, waktu dia 2015 kita hanya survei kepatuhan, artinya ketersediaan sarana prasarana, kita tingkatkan di 2022 menjadi 4 aspek, dan masyarakat salah satu di situ. Artinya bukan kita sendiri yang bikin, artinya masyarakat lebih objektif menilai, malah naik menjadi 46,5. Tapi sebelumnya juga naik. Jadi naik. Jadi dia sempat 30,3 naik, turun sebentar, naik, akhirnya 46,5. Artinya gini, sebenarnya birokrasi itu sudah berubah gitu. Kan area perubahan itu tadi kan. Ya tapi dari 8 area perubahan, ya mungkin tidak semua sehingga nilainya di yang masuk zona hijau 46,5%. Nah, itu sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Birokrasi kita sudah berubah banyak gitu. Sudah jauh lebih baik. Lebih baik, dia birokrasi sudah menjadi lebih baik walaupun belum terbaik. Nah, ini yang harus kita harus sampaikan ke masyarakat. Birokrasi kita sudah jauh lebih baik, tetapi belum yang terbaik. Karena menjadi yang terbaik itu butuh anggaran, apa semua SDM tadi. Kan bisa manajemen SDM, tata laksana. Tadi itu kan butuh budget, butuh macam-macam. Sekarang katakan gini lah, mengenai bagaimana kita perbaikan dari kompetensi, kapabilitas orang. Sekarang mau tanya gitu, jumlah birokrasi kita sekarang kan sudah sejak berapa tahun yang lewat sudah moratorium, nggak boleh nambah. Jadi orang pensiun tidak diganti, berarti kan orang yang pengalaman ini hilang, sementara orang baru tidak bisa. Akhirnya itulah permasalahannya. Jadi ada kendala-kendala sehingga memang tidak bisa menjadi yang terbaik. Tapi yang jauh lebih baik itu sudah apa? Kita harus respect terhadap itu. Ya, kita harus menghargai lah, orang jauh lebih baik kok, ya kan? Dari 9 pengalaman sampai 46,5 udah hebat sekali itu. Itu kira-kira gambarannya. Adakah kendala-kendala yang ditemukan nih Pak dalam upaya Ombudsman mendorong reformasi birokrasi itu sendiri? Kendala yang kita hadapin, itu kan pertama saya biasanya membuat dalam tiga hal ya. 3 hal itu biasanya, apapun masalah kalau dalam birokrasi itu biasanya 3: people, process, and technology, ya kan? People ini menyangkut orang. Orangnya sendiri memang seperti tadi saya bilang, kapabilitas tadi harus bersih, capable, accountable kan. Nah, itu yang pertama, yang 2 hal tadi. Kalau mengenai kapabilitas tadi, di satu sisi kita minta mereka untuk melayani. Masalahnya gini, masyarakat sekarang, permintaan masyarakat itu kan bertambah secara eksponensial gitu. Data kita menunjukkan itu, berarti data pertumbuhan secara eksponensial. Sementara ke resources atau sumber daya di birokrasi makin lama makin turun karena tidak ada lagi mereka pegawai yang baru, kan dikurangin kan. Nah, sementara yang pensiun ada, yang baru nggak ada, sehingga jumlahnya makin lama makin berkurang. Itu sesuatu yang membuat kendala di dalam people tadi. Yang kedua, mengenai people yang kedua adalah mengenai trainingnya mereka. Harusnya dalam pelayanan publik dan reformasi ada namanya recurrent training. Jadi training pembelajaran yang rutin lah setiap tahun atau apa, sehingga mereka perbaikan terus menerus. Kalau sekali kursus habis itu
nggak pernah lagi selama 5 tahun ya bubar itu, nggak ingat lagi, itu people. Jadi proses itu berarti kan SOP itu yang sering kita buat dalam bagaimana membuat kebijakan. Kita kadang-kadang membuat kebijakan-kebijakan di birokrasi ini cenderung tidak melihat wawasan Indonesia ini segitu luas. Misalnya kita misalnya membuat anggaran berbasis katakan IT lah, kita kan di Jakarta bisa, di Kepri bisa, tapi di Indonesia Timur kan belum tentu. Jadi kendala-kendala membuat satu kebijakan secara nasional itu di mana gap Indonesia dari provinsi satu ke provinsi yang lain itu kan tinggi sekali. Jangankan itu, dia aja belum punya kantor. Misalnya yang di pemekaran mereka belum lengkap kan. Itu dia mengenai kebijakan SOP yang terakhir mengenai teknologi dan prasarana. Teknologi kita sekarang sebenarnya sudah ada ICT, sekarang informasi teknologi yang bagus, tetapi permasalahan yang terjadi belum aksesnya terhadap semuanya belum ada. Ada pulau-pulau 3T, ada pulau-pulau tertentu yang memang aksesnya susah, misalnya pegunungan. Nah itu dia teknologi itu sendiri sebenarnya sudah cukup untuk maksudnya sudah memungkinkan untuk membantu kita dalam reformasi birokrasi, tetapi ada beberapa hal di daerah tertentu karena Indonesia kan luas. Nah itu tadi makanya reformasi birokrasi harusnya tidak disamaratakan dari provinsi satu ke provinsi lain. Lihatlah kira-kira di sana seperti apa, itu kira-kira gambarannya. Ya. Kalau kendala-kendala tadi itu disampaikan nggak Pak langsung kepada pemerintahnya yang kita temukan seperti ini kendalanya? Di beberapa kesempatan kalau saya setiap ketemu di Pemda, baik saya langsung ke bupati atau gubernur gitu kan, saya ngomong itu mengenai, makanya kan saya selalu potret ini bagaimana di satu daerah. Sebagai contoh misalnya nih ya, data saya kan saya buat misalnya di Kepri lah ya. Di Kepri kita ini dia, di Kepri itu mall administrasi kita yang paling tinggi itu tidak memberikan pelayanan. Yang kedua penyimpangan prosedur, yang ketiga penundaan berlarut, yang keempat tidak patut, yang kelima penyalahgunaan wewenang. 5 ini sudah 92,68%. Itu selalu kita sampaikan. Saya kan berarti kembali dari laporan masyarakat itu sendiri juga ya Pak? Laporan masyarakat itu kita olah dengan laporan setiap kita sampaikan. Kita bisa lewat laporan inisiatif, ya kan? Kita kan ngasih ke mereka juga, kayak KU1, terus dari sini juga kan laporan ke masyarakat juga kita kasih ke mereka. Nah itu kan. Terus yang kedua dari hasil tadi pencegahan inisiatif, yang kedua dari laporan masyarakatnya sendiri kita sampaikan ini. Nah yang paling tinggi kalau di nasional itu kan penundaan berlarut. Kalau di sini kan tidak memberikan pelayanan, dicuekin ke orang itu. Berbeda daerah berbeda juga berarti ya Pak. Inilah setiap saya ke daerah saya sampaikan. Nah kebetulan saya kan yang punya datanya yang saya olah sendiri ini saya olah sendiri dari sampel kita selama puluhan tahun. Nah inilah saya sampaikan. Nah, jadi tidak ada lagi kata-kata yang mengatakan bahwa kita tidak mengasih tahu, hingga kita kasih tahu ke mereka. Gitu ya. Siap. Baik Pak, terakhir nih Pak, kalau sebagai lembaga yang berperan untuk dalam reformasi birokrasi, Ombudsman sendiri melakukan reformasi birokrasi nggak sih Pak? Di dalam? Iya. Ini dia. Kita sebenarnya secara informal membuat reformasi birokrasi, tetapi karena kita biasanya kan reformasi birokrasi kan kita di PNS biasanya kan, PNS atau ASN. Kita kan sekarang di kita ini kan belum menjadi satker di daerah. Jadi kita makanya kita ikut kemarin di reformasi birokrasi, di mana ada 5 kan perwakilan, termasuk Kepri, termasuk Bali, termasuk di Sulut gitu kan, dan lain-lain. Itu masuk penilaian WBN dulu kan. Tetapi memang kandasnya itu karena memang secara birokrasi memang belum satker, sehingga akuntabilitas yang tadi kan harus 4/3 itu kan,
Jadi bersih, accountable, capable, baru yang ketiga pelayanan publik. Ya, kalau di pelayanan publik kita oke, capable mungkin, tapi masalah di accountable yang tadi. Karena accountable itu ternyata harus PNS juga yang mengatur keuangan itu. Itu kira-kira gitu tuh. Jadi kita juga melaksanakan reformasi birokrasi, tetapi karena memang kita statusnya ada PNS-nya, ada non PNS-nya, itu kan jadi penilaiannya tidak bisa kita menyeluruh. Itu kira-kira. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir Pak, ada pesan atau ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat di Kepulauan Riau Mengenai reformasi birokrasi. Jadi mengenai reformasi birokrasi, saya pikir saya akan ngomong mengenai reformasi birokrasi di tingkat KLD, sementara di tingkat ini adalah di zona integritas, gitu kan. Tadi kita 4-5 hal yang tadi itu memang saya selalu sampaikan bahwa orang Kepri urutan pertamanya adalah tidak memberikan pelayanan, lalu penyimpangan prosedur, yang ketiga adalah penundaan berlarut, tidak patut, dan penyalahgunaan wewenang. Ini belum menunjukkan perbaikan kecuali satu. Jadi dari 5 ini dia grafiknya belum menunjukkan satu perbaikan yang signifikan kecuali satu, penyalahgunaan wewenang. Kalau penyalahgunaan wewenang sudah menunjukkan tren yang turun. Jadi kita di semua masalah yang kita hadapi ada yang berhasil dan tidak berhasil. Gitu. Jadi yang penting tetap semangat untuk reformasi birokrasi, dan yang dibutuhkan adalah perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu aja. Ya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kita nanti selanjutnya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saksikan selanjutnya Ngobrol with Ombudsman Kepri.